Ketika kita mendengar kata depresi, kebanyakan dari kita membayangkan seseorang yang terus menangis, menarik diri, atau tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari. Namun kenyataannya, tidak semua depresi terlihat seperti itu. Ada sebuah kondisi yang disebut High Functioning Depression atau disingkat HFD. HFD merupakan bentuk depresi yang tidak selalu tampak jelas. Orang-orang dengan High Functioning Depression ini dapat menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan baik, namun mereka tetap mengalami depresi. Mereka tetap tampak normal seperti bekerja, bersosialisasi, dan tampak bahagia di mata orang lain. Namun, di balik diri mereka itu, mereka mengalami gejala depresi seperti sedih berkepanjangan, kelelahan, ketidakberdayaan, dan kehilangan minat pada hal-hal yang mereka cintai dan sukai. High Functioning Depression bukanlah diagnosis resmi menurut DSM-5 dan ICD-11. Namun, konsep ini populer di masyarakat dan di kalangan profesional kesehatan mental untuk menggambarkan orang-orang yang memenuhi gejala Major Depressive Disorder (MDD) tetapi yang dapat mempertahankan tingkat fungsionalitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menurut ahli, High Functioning Depression menggambarkan individu yang terdampak sering mengalami gejala depresi yang berkepanjangan namun tetap berprestasi secara profesional dan sosial. Poin penting yang perlu diingat adalah meskipun High Functioning Depression bukan diagnosis resmi,
Ini tetap merupakan bentuk depresi serius yang dapat secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Seperti bentuk depresi lainnya, high functioning depression dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah kecenderungan genetik. Individu dengan riwayat keluarga depresi memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kondisi serupa. Yang kedua adalah faktor biologis. Ketidakseimbangan hormon atau perubahan pada neurotransmitter di otak dapat memengaruhi suasana hati, energi, dan motivasi seseorang. Yang ketiga adalah stresor kehidupan. Stres kronis, tekanan pekerjaan atau akademik, trauma psikologis, serta perubahan hidup yang signifikan dapat menjadi pemicu munculnya HFD. Dan yang keempat adalah sifat kepribadian. Orang dengan kecenderungan perfeksionis, ekspektasi diri yang sangat tinggi, atau kebiasaan memendam masalah seringkali lebih rentan mengalami high functioning depression. Gejala umum high functioning depression yang pertama yaitu adanya perubahan nafsu makan, berat badan, dan juga pola tidur. Yang kedua, rasa lelah yang berlebihan meskipun sudah istirahat yang cukup. Yang ketiga, perasaan putus asa, menurunnya rasa percaya diri, serta rasa harga diri yang rendah. Yang keempat yaitu penurunan dalam ketertarikan maupun keinginan untuk melakukan kegiatan yang biasanya disenangi. Seorang dengan HFD. Yang pertama adalah terlihat berhasil atau baik-baik saja, punya pekerjaan stabil, performa oke, relasi sosial cukup baik, tampak ceria di permukaan. Yang kedua, di balik itu merasa lelah secara emosional hampir setiap hari, merasa hidup hanya dijalani bukan dinikmati. Yang ketiga, sering memakai humor, kesibukan, atau produktivitas sebagai topeng, sulit mengakui ke orang lain bahwa sebenarnya sedang menderita. Yang keempat adalah cenderung meremehkan atau menginvalisasi perasaannya sendiri. Masih banyak yang lebih susah, ini cuma aku yang lemah. Yang kelima, merasa, kok kayaknya aku seharusnya bahagia, tapi tetap saja terasa kosong atau kurang. Yang keenam, tetap berfungsi, kerja, atau kuliah, atau urusan rumah, tetapi dengan harga kelelahan ekstrim, kurang istirahat, dan sering tidak punya energi untuk hal yang disukai pribadi. Yang ketujuh adalah, seringkali orang sekitar tidak menyadari bahwa dia depresi, sehingga jarang mendapat dukungan sampai gejalanya sudah berat, misalnya muncul ide bunuh diri yang lebih serius. Jika sedang mengalami depresi namun tetap tersenyum dan berusaha menggunakan topeng, Anda mungkin merasa bahwa yang pertama menunjukkan tanda-tanda depresi merupakan suatu kelemahan, yang kedua menunjukkan perasaan asli berarti membebani orang lain, yang ketiga tidak merasa depresi sama sekali karena Anda sehat-sehat saja. Yang keempat, banyak orang lain yang mengalami gejala lebih berat sehingga apa yang harus dikeluhkan. Yang kelima, dunia akan lebih baik jika Anda tidak ada. Intervensi dan solusi. Yang pertama, psikoterapi. Terapi bicara dengan profesional kesehatan mental dapat membantu individu memahami pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Terapi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pikir negatif dan mengembangkan cara yang lebih sehat dalam menghadapi stres serta emosi. Yang kedua, pengobatan. Dalam beberapa kasus, obat antidepresan dapat diresepkan oleh dokter atau psikiater untuk membantu menyeimbangkan zat kimia di otak yang berperan dalam suasana hati. Penggunaan obat harus selalu berada di bawah pengawasan tenaga medis. Yang ketiga, perubahan gaya hidup. Menjaga pola hidup sehat dapat membantu proses pemulihan seperti tidur yang cukup dan teratur, pola makan seimbang, aktivitas fisik atau olahraga ringan secara rutin. Yang keempat, dukungan sosial. Berbicara dengan keluarga, teman, atau orang terpercaya dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi. Dukungan emosional dari lingkungan sekitar berperan penting dalam proses pemulihan. Yang terakhir adalah mengelola stres. Menerapkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau meluangkan waktu untuk aktivitas yang menyenangkan dapat membantu mengurangi tekanan mental dan emosional.
kelihatan oke bukan berarti nggak butuh bantuan. Buat kamu yang berasa lilik sama tanda-tanda high functioning depression, jangan dipendam sendiri ya. Ada tempat aman buat cerita. Hubungi Kamu bisa hubungi layanan sejiwa. Telepon ke 119, tekan angka 8 dan curhat langsung dengan psikolog secara gratis. Waktu operasional adalah setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam.